Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 13 September 2023, berjudul Karena Nyanyian Itu Menghilangkan Kesusahan. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, karena itu menghilangkan kesusahan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa tetap berusaha untuk dengungkan suara yang menyenangkan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, karena nyanyian itu menghilangkan kesusahan, makanya kita berusahalah untuk berjalan dalam hidup ini dengan cara bijak, agar bisa merasakan sentuhan tangannya lebih jelas melalui nyanyian pujian dengan nada tinggi. Mereka yang berjalan dengan cara bijak, walau dalam penderitaan, akan semakin bersuka cita, karena Dia yang mereka cintai berjalan tanpa kelihatan berada di sisi mereka. Setiap langkah mendaki, mereka merasakan sentuhan tangannya lebih jelas. Pada setiap langkah pancaran terang kemuliaan meliputi jalan mereka yang tak kelihatan. Dan nyanyian pujian mereka mencapai nada tinggi, naik bergabung dengan nyanyian para malaikat di hadapan tahta. Kedua, karena nyanyian itu menghilangkan kesusahan, makanya tetaplah berjaga dan berdoa melalui nyanyian pujian dan kata-kata yang diucapkan dalam setiap kebaktian keluarga setiap hari. Kita tengah hidup pada zaman di mana semua harus mengindahkan perintah juru selamat. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Salah satu pencobaan Anda yang kuat adalah sikap kurang hormat. Allah itu tinggi, lagi kudus, dan bagi jiwa yang rendah hati dan percaya, rumahnya di dunia ini, tempat di mana umatnya berbakti, adalah gerbang surga. Nyanyian pujian, kata-kata yang diucapkan oleh para pelayan Kristus adalah saluran yang ditetapkan Allah untuk mempersiapkan umat bagi jemaat yang di atas, kebaktian yang lebih tinggi, di mana tidak dapat masuk yang najis, yang tidak kudus. Ketiga, karena nyanyian itu menghilangkan kesusahan, makanya kita harus lebih rajin dan banyak berdoa, meminta penerangan ilahi, agar kuasa ajaib dari malaikat Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Datanglah sendiri kepada Allah, berdoalah untuk penerangan ilahi, agar engkau boleh mengetahui bahwa engkau mengenal apa itu kebenaran, sehingga bila mana kuasa ajaib yang mengadakan mujizat itu akan dipertunjukkan, dan musuh itu datang sebagai malaikat terang, engkau dapat membedakan antara pekerjaan Allah yang asli dengan pekerjaan kuasa kegelapan yang palsu. Keempat, karena nyanyian itu menghilangkan kesusahan, makanya kita perlu belajar dari pengalaman Paulus dan Silas yang senantiasa menyanyikan lagu pujian di tengah malam walaupun mereka berada di dalam penjara di Filipi. Akankah Tuhan melupakan umatnya pada saat yang mencemaskan ini? Walaupun musuh-musuh menjebloskan mereka ke dalam penjara, namun tembok-tembok penjara itu tidak dapat memutuskan hubungan antara jiwa mereka dengan Kristus. Seorang yang melihat setiap kelemahan mereka, yang sudah terbiasa dengan setiap cobaan, berada di atas segala kuasa dunia, dan malaikat-malaikat akan menjenguk mereka di kamar-kamar tahanan yang sepi, membawa terang dan damai dari surga. Penjara itu akan menjadi bagaikan sebuah istana, karena di situ tinggal orang yang kaya akan iman, dan tembok-temboknya yang gelap akan diterangi dengan cahaya surga, seperti pada waktu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian di tengah malam dalam penjara di Filipi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.